Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianto Hariwibowo dari kelas manajemen A dengan NIM 22104110009 akan mempresentasikan tentang merger, yaitu dari materi Bu Ira dengan prodi manajemen bisnis kreatif. Dalam berbisnis ada berbagai macam strategi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Contohnya adalah merger. Merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih yang menggabungkan aset tetap dan non aset. Jenis-jenis merger ada beberapa, yaitu yang pertama horizontal, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih dalam industri yang sama. Contohnya itu misalnya Shopee dan Tokopedia yang menggabungkan industrinya agar menjadi lebih besar dan orang-orang lebih gimana, yaitu orang-orang lebih langsung ketuju sana. Jadi kalau ada tempat untuk berbelanja di tempat itu, karena dua perusahaan besar ini bergabung menjadi satu, dan itu sudah menjadi pilihan semua orang karena dua perusahaan itu memiliki kelebihan masing-masing dan digabungkan fusion, jadi dua perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah vertikal. Vertikal adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dari pemasok dan perusahaan pemasok dan perusahaan yang menjadi pelanggan. Contoh kecilnya yaitu misalnya industri ikan. Orang-orang nelayan menjualnya biasanya kepada orang-orang yang datang untuk mencari ikan, dan pemasok yang dipasok ini akan menjualnya di pasar. Lah, keduanya membuat suatu hubungan atau mitra yang menjadikan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi si nelayan tidak perlu bingung mencari harus dijual kemana, dan sang yang dipasok tidak bingung mencari ikan akan datang dan harus membeli dari mana. Itu seperti contohnya yang seperti vertikal. Selanjutnya adalah ekspansi pasar, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang memiliki produk yang sama dengan pasar yang berbeda. Contohnya itu seperti Grab dan Gojek. Misalnya perusahaan mereka digabungkan menjadi satu, yang Gojek fokus di Indonesia dan Grab fokus contohnya di Malaysia dan lain-lain, seperti pembagian tugas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ekspansi produk, yaitu penggabungan dua perusahaan yang memiliki yang menjual produk yang sama, yang berbeda pada pasar yang sama. Contohnya seperti kursi dan meja. Jadi yang satu menjual meja, memproduksi kursi, yang satunya memproduksi meja. Jadi mereka menjual di pasar yang sama agar pembeli tidak bingung di mana harus membeli barang-barang itu. Jadi kalau ingin beli kursi di meja, langsung ke sana, soalnya perusahaan itu sudah lengkap menjual untuk kebutuhan yang seperti itu. Selanjutnya konglomerasi, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kepentingan apapun. Biasanya penggabungan dua perusahaan ini terjadi saat adanya pernikahan antara anak dari salah satu pemilik perusahaan atau yang memiliki jabatan penting di dalamnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari merger. 1. Menambah profitabilitas pasar dan bisnis. Yang kedua, memperluas market share. Ketiga, menggabungkan lini dua perusahaan. 4. Melengkapi kelemahan yang ada dari masing-masing perusahaan. Yang kelima yaitu meningkatkan value perusahaan di mata investor. Risiko dari merger. Setiap strategi pasti mempunyai keuntungan dan risiko tersendiri. Risiko dari merger yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi kepemimpinan. Yaitu konflik kepentingan antar pimpinan. Ini terjadi saat dua penggabungan perusahaan itu memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi misalnya perusahaan A ingin membuat produk sebanyak-banyaknya agar tersebar luas dan agar customer tahu kita loh sekarang jual ini. Yang dua, mementingkan kualitas dari barang dengan hati-hati, jadi tidak sembarang yang dijual, memperhatikan kualitasnya agar pelanggan itu tetap membeli ke kita gitu.
Contohnya seperti itu. Yang kedua yaitu adaptasi budaya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki budayanya masing-masing. Misalnya yang perusahaan A datangnya jam 7, kerjanya yang B jam 8. Itu mungkin ada kesenjangan di sana karena budayanya sudah tertanam di masing-masing perusahaan. Jadi jika digabungkan menjadi satu perusahaan itu mungkin butuh waktu untuk penyesuaian. Jadi biasanya itu. Yang ketiga yaitu resiko perpecahan. Yang dimaksud dari resiko perpecahan di sini mungkin pengambilan keputusan dari salah satu pimpinan itu ada ketidakcocokan antara di mata investor dan juga karyawan perusahaan yang membuat stakeholder perusahaan tuh tidak stabil dan keuangan perusahaan tidak stabil. Jadi itu perlu diperhatikan karena itu sangat mempengaruhi keuangan perusahaan dan lain-lainnya, terutama SDM. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang merger. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan terima kasih kesempatannya yang telah diberikan Bu Ira. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat manfaat di masa depan untuk penerus-penerus bangsa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.